Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di channel Motovlog Nekat. Yoi. Kali ini gue mau ngebahas tentang bagaimana kalian mau mencari motor Ninja R ataupun Ninja RR ataupun motor lain yang udah jarang di pasaran. Jadi kalau misalkan menurut gue, kalian itu kalau misalkan mau beli motor second, jangan ke showroom ataupun orang yang tidak dikenal. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kalian beli ke orang-orang yang tidak dikenal ataupun showroom, bisa aja bodinya mulus bro, asli. Tapi mesinnya itu kurang oke. Nah, jadi kalian tuh saran gua kalau misalkan mau beli motor, khususnya Ninja R ataupun Ninja RR, ke teman-teman dekat kalian gitu kan, teman kenalan lah. Jadinya kalau misalkan ada apa-apa kan kita tinggal udah tahu nih orangnya nih bagaimana pemakaiannya gitu kan. Kayak tadi gua lagi makan tuh di warteg ya. Kan di tempat makan gue itu yang dagang itu punya juga motor kayak gini kan, tapi kayaknya lebih tua punya dia deh. Nah, jadi beda berapa tahun gitu ya. Ternyata motornya dia itu dijual bro, dijual ke teman dekatnya seharga 18 juta apa kalau nggak salah. Tapi termasuk menurut gue itu tuh termasuk murah lah, itu yang beli itu termasuk untung gitu kan. Soalnya kayaknya yang ngejual itu, yang dagang warteg itu, dia jualnya jual butuh, jadinya ya mungkin butuh dana cepet ya kan. Harusnya bisa pasaran-pasaran 20-25 tuh masihan. Sekarang kalau misalkan orangnya yang ngejualnya ya sabar gitu kan, terus juga yang belinya juga yang ngerti harga gitu. Kalau misalkan segitu ya pastilah diambil 18 juta bro. Kalau sekarang sih kalau menurut gua ya Ninja RR, Ninja R, apalagi Ninja RR. Ninja RR mas pasarannya kalau misalkan mulus, semuanya standar, terus mesin nggak oprekan ya dia masih mahal cuy. Sekarang 20-25 masihan kalau menurut gua ya. Soalnya gua ini aja beli tahun 2017 tuh. Ini gua belinya sih jatuhnya untung gitu, masih di harga belasan, 19, 18 gitu kan. Gua kena 19 itu soalnya udah dibeli orang. Nah, yang ngejual yang kenalan gua itu ngejualnya 18, ternyata udah lebih cepat duluan yang dapat motor ini. Jadi yang gimana ya ngejelasinnya. Ini kan bokap gua tuh punya kenalan, dia itu punya motor Ninja R ini, ngejual harga 18. Ternyata pas gua udah samperin ke sono, udah keduluan dibeli sama orang. Kayak misalkan contohnya kalau misalkan di sini mah kayak showroom gitu, tapi showroomnya tuh di rumah. Nah, anjay, kayak dagang-dagang. Tapi kalau misalkan di tempat gua gitu banyak bro. Kalau misalkan di kampung-kampung gitu banyak yang ngejual motor gitu, tapi rumahan gitu, jualnya nyantai lah, nggak kayak yang di sini-sini. Contohnya kalau misalkan buka ruko gitu kan, terus itu jajar-jajar motor. Enggak, kalau misalkan di kampung gua tuh dia ngejual motor ya udah gitu kan, di rumahnya aja seadanya. Dia beli motor, punya duit, taruh. Kalau misalkan ada yang mau beli tinggal ke dia gitu kan. Kalau di kampung gua kayak gitu. Nah, gua itu dapat motor yang udah di showroom rumahan kayak gitu. Jadinya udah tadinya 18 udah kena 19,5, 1,5 juta kan, anjay. Dia baru berapa minggu udah dapat 1,5 juta, baru seminggu di tangan orang di showroomnya itu bro. Untung tuh dia. Nah, di yang showroom rumahan itu, nggak showroom sih, yang orang dagang rumahan lah ya kita nyebutnya, itu tuh dia nggak bawa bapak, dan dia pun di rumah nggak dipakai kan. Makanya gua sama bokap gua sama temennya tuh ngejar banget ke situ. Jadi kalau misalkan yang kalian mau ngambil motor gitu kan, motor second 2 tak kan sekarang udah jarang gitu bro. Malahan udah diberhenti produksi dari tahun, udah lama kan, beberapa tahun yang lalu gitu kan. Jadi udah nggak ada kalau setahu gua gitu. Kalau misalkan yang di dealer, entah kalau misalkan orang tuh masih nimbun gitu ya, di dealer yang masih nimbun, mungkin harganya juga gila-gilaan kan, sampai puluhan juta gitu kan. Kan kalau misalkan normalnya itu harganya kalau dulu baru itu 38, kalau yang RR 28. Nah, tapi kalau misalkan di dealer pun masih ada gitu, harganya nggak mungkin segitu, pasti mahal cuy. Yang orang-orang nimbun ada juga mungkin ya, gua nggak tahu sih waktu itu, tapi gua ngeliat di Facebook temen gua, entah baru entah emang nimbun gitu kan. Ada kadang-kadang suka nimbun nggak dijual-jual gitu, ada tuh.
Tapi saran gua kalau misalkan kalian yang pengen banget gitu, pengen banget Ninja R ataupun RR, jangan beli di showroom deh, jangan beli di orang-orang gitu, soalnya bahaya bro, asli bahaya banget. Kita nggak tahu kondisi mesin, kondisi kalau misalkan body dari luar oke lah mulus ya, kalau misalkan dalam mesinnya segala macam kita tidak tahu kan. Karena kalau misalkan gua akuin aja, kalau misalkan orang awam gitu kan ya, orang baru-baru pengen kan nggak begitu paham gitu. Kalian harus bawa orang kalian harus bawa orang bengkel lah yang ngerti soal mesin, soal keadaan motor gitu kan, normal ataupun enggak. Kalau misalkan kalian mau benar-benar minat beli di showroom ya kayak gitu, bawa orang bengkel buat ngecek keadaan fisiknya, keadaan fisik maupun luar maupun dalemannya. Nah gitu saran gua. Tapi kalau misalkan kalian mau sendirian salon gitu ya terserah kalian gitu kan, terserah lu pada itu kan. Nanti kan kerasa pas kita mau megang naikin motor gitu kan, nanti kerasa bro. Emang untung-untungan sih kalau misalkan mau nyari motor harus sabar, jangan buru-buru. Kalau misalkan buru-buru ya mungkin hasilnya kurang maksimal gitu kan. Kayak gue dulu cerita aja ini ya bro, gue tuh pengen udah lama banget asli pengen punya Ninja R. Dulu itu gue pengennya tuh Ninja RR, asli gue pengennya Ninja RR karena gue awal mulanya itu nyobain motor temen gue. Jadi di waktu sekolah tuh gue adalah temen gue yang punya Ninja RR, gue cobain tuh, wah pokoknya enak banget tuh kan. Gue pengen lah, gue cari tuh, pokoknya beberapa tahun gue juga nunggu dulu gitu kan, nggak langsung kayak Sultan gue minta hari ini besok jadi, enggak, gue nunggu dulu segala macam gitu kan. Nanti setelah duangnya pun ada, ya gue nyari tuh karena bokap gue ke showroom yang kata tadi. Lu kalau misalkan ke mana? Ke Bogor tau lah showroom yang itu. Nah dan harganya pun gila bro, gila. Dan gua kalau misalkan ke showroom tuh padahal second ya, tahun 2000 berapa waktu itu, tahun 2015 16 lah. Gua nyari itu tahun 2017, padahal baru 2 tahun doang harganya udah kayak harga baru, gokil emang. Padahal itu ya kendara apa, kondisinya itu nggak mulus-mulus banget bro, udah ada lecet-lecetnya, setangnya segala macam. Terus ininya tuh handle-nya udah bengkok ya kan, tapi kan dia menang di mulus body doang sih. Emang kelihatannya tuh mulus, menarik. Kalau misalkan kita awal beli emang kayaknya nggak ada cacat banget dah pokoknya, asli. Udah, karena bawaannya tuh pengen aja, nggak ngeliat kekurangan. Emang kita kalau misalkan suka sama sesuatu gitu kadang-kadang lupa kalau misalkan dia itu punya kekurangan gitu kan. Tapi setelah kita menjalaninya, terkadang kita baru sadar kalau misalkan itu tuh ada kekurangannya gitu kan. Jadinya skip dari situ. Gua kan udah 2 showroom gua datengin ke Bogor tuh, akhirnya nggak jadi kan. Panjai skip dari sana, akhirnya gua gila. Akhirnya gua nggak jadi, ngacir ya. Akhirnya gua nggak jadi. Terus gua balik lah, gua ke Lampung kan. Gua balik Lampung, ngobrol-ngobrol sama temennya bokap gua tuh, ternyata temennya bokap gua dia ada yang mau punya ada yang punya motor Ninja R tapi mau jual motornya, jual butuh karena anaknya itu mau beli mobil kanter kayak mobil truk kayak gitulah. Kalau misalkan di sana kan ya, kalau misalkan anak-anak muda gitu, kalau misalkan di Lampung dia buat kerja cuy. Nah setelah beres dari situ gue samperin lah ke rumahnya kan, samperin ke rumah, ternyata motornya itu sudah dijual dengan orang yang showroom rumahan tadi. Besokannya sih beberapa hari dari itu langsung tuh kan di calling yang showroom rumahan itu. Nah gua kesana, setelah gua kesana ternyata ada motornya deal 19,5. Udah jadi tes jalan lah. Wah seneng banget gua bro. Ya gua di situ bisa ambil hikmahnya sih, sesuatu itu tidak bisa dengan tergesa-gesa. Kita harus sabar, menguji kesabaran kita. Terkadang emang Allah memberi kita yang lebih pantas buat kita, dan itu tuh lebih bro, asli. Jadi tuh kalau misalkan gua ya pernah baca gitu, kalau misalkan kita minta sama Allah itu dia nggak akan ngabulin gitu kan.
Jadi itu cuma dua, dia akan ngabulin seperti apa yang kita minta dan dia akan mengabulkan lebih dari apa yang kita inginkan. Jadi itu lebih bagus. Misalkan gua pengennya A nih, nanti ya dikasih A, bisa juga dikasih A plus gitu. Nah istilahnya kayak gitulah simpelnya gitu. Kalau misalkan menurut gua ya emang iya sih, gua kan waktu itu kan ya gua ngalamin sendiri ya, bukan sok-sokan gitu. Gua ngalamin sendiri kan, gua di sini di Cibinong gitu pengen banget kan. Ternyata gue ya jujur gue kecewa pas nggak jadi kan, ya itu kecewa. Akhirnya gue ke Lampung, jadi kan. Wah kondisi motornya ini mulus banget bro, asli. Ama yang punyanya itu dirawat dia. Jadi yang punyanya motor ini dulu tuh dia punya setim, jadinya wah bersih banget dah, pokoknya kinclong kayak baru. Orang temen gue aja kan gue bawa ya, dikiranya gue ngambil baru. Gila, di situ gue ngerasa seneng banget dah, alhamdulillah dah. Dari situ gue bisa mengerti, bisa jadiin pelajaran gitu. Kalau misalkan menginginkan sesuatu itu harus berusaha dan minta pertolongan Allah bro, gitu kuncinya sih. Kalau misalkan kita nggak ngandelin Allah ya kita bisa istilahnya ngebeli, tapi kan ya mungkin sesuai keinginan kita dan tapi nggak sesuai dengan apa yang Allah tentukan gitu kan. Harus sabar kuncinya kalau misalkan mau apa-apa bro. Ini bau gosong apaan cuy? Jadi ya gitu bro, tadi kan gua ngebahas tentang bagaimana cara untuk memilih Ninja R ataupun R ketika kalian mau beli gitu kan. Karena sekarang udah nggak ada yang barunya. Kalian ya nyari second pinter-pinter lah. Pokoknya kuncinya sabar sama usaha aja, sama doa. Sabar, usaha, doa, insya Allah kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Woi gila, masih macet sih emang jam-jam segini bro. Jam berapa sih ini? Jam 8 ini ya. Jam 8, jam setengah 9 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalian intinya gini, kalau misalkan mau nyari motor Ninja R ataupun RR ya itu kan kelas dalam kategori 2 tak ya. Kalian tanya dulu teman kalian, teman terdekat kalian. Pokoknya teman terdekat kalian, teman kenalan kalian. Nah, dari teman itu tuh kalian bisa dapat channel lagi. Nah, di situ ya temennya yang meyakinkan ya, jangan yang menjerumuskan. Kalau yang misalkan yang menjerumuskan ya pokoknya bismillah aja dah. Kalian bisa ini sendiri gitu kan, bisa tahu sendiri kan mana teman yang baik, mana teman yang kurang baik, mana teman yang jahat sih gitu kan. Pokoknya kalian tanya ke teman kalian dulu, jangan ya konsultasi lah istilahnya. Nah, dari situ, nah dari dia kan nanti kan ngasih tahu tuh mana motor ataupun temennya lagi, teman kalian tuh mau ngejual motor atau tuh lagi temennya lagi kan gitu kan. Banyak kayak gue nih, gue kan ada bengkel langganan. Nah dia itu mekaniknya ada katanya mau ngejual motor juga di situ. Nah kalau kayak istilahnya kayak gitulah. Jadi kita ada, kalau misalkan ada apa-apa kita bisa ke orang itu gitu loh kan, bisa meminta pertanggungjawaban gitu kan atas barang yang dijual kepada kita gitu kan. Kita tahu kondisi. Lebih baiknya sih kalian membeli motor yang istilahnya yang kalian tahu kondisinya, pemakaiannya lah, kesehatannya gitu kan. Ya lebih enak kalian membeli motor yang dirawat, jangan nggak yang dirawat ya, kasihan di kalian juga sih kalau misalkan kalian beli motor yang nggak dirawat. Minimal ya ganti oli itu kan, servis ringan, itu sih udah oke bro. Saran gue pokoknya jangan showroom yang gede dah. Pokoknya jangan tergiur dengan DP murah gitu kan, jangan pokoknya jangan tergiur dengan DP. Mendingan kalian nabung terus beli cash, terus ke teman dekat kalian, ke saudara kalian, ke teman kenalan kalian lah pokoknya kalau misalkan mau beli gitu ya. Konsultasi terlebih dahulu, dan ketika kalian mau membeli, kalian bawa orang kepercayaan kalian untuk mengecek motor tersebut supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu kan.
Ya gitu aja sih saran dari gua, bro. Nah, ya mungkin cukup sekian vlog dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalam. Nanti dulu dong, jangan assalamualaikum dulu. Kalau kalian suka vlog ini, jangan lupa di klik tombol like, comment, and subscribe. Tapi nggak maksa juga sih, kalau misalkan kalian mau nonton aja ya silakan. Tapi balik-balik lagi ya, bro. Jangan nggak balik-balik lagi, karena channel ini memberikan edukasi kepada kalian dan memberikan saran bagaimana kalian mengendarai motor 2 tak, bagaimana kalian memilih motor 2 tak yang bagus dan oke menurut gue, versi gue, bro. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye bye.